Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat dan alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dan untuk hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai organ ekskresi manusia, yaitu ginjal dan hati. Dan untuk hari ini yang akan kita bahas bersama yaitu tentang kulit, kemudian paru-paru, dan yang terakhir yaitu tentang gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Baiklah anak-anakku, untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Untuk organ kulit atau disebut dengan integumen, kulit ini merupakan lapisan terluar tubuh manusia dan merupakan pelindung bagian dalam tubuh. Untuk susunan kulit tersusun atas 3 lapisan. Satu yaitu epidermis, terdiri atas stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, dan stratum germinativum. Untuk stratum corneum tersusun dari sel-sel mati dan selalu mengelupas. Stratum lucidum tersusun atas sel-sel yang tidak berinti yang berfungsi untuk mengganti stratum corneum. Kemudian stratum granulosum tersusun atas sel-sel yang berinti dan mengandung pigmen melanin atau coklat tua yang memberi warna pada kulit. Kemudian untuk stratum germinativum ini tersusun atas sel-sel yang selalu membentuk sel-sel baru ke arah luar. Lapisan kedua yaitu dermis, terletak di bawah epidermis dan mengandung akar rambut, pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Kemudian untuk lapisan paling bawah yaitu hipodermis, terletak di bawah dermis, banyak mengandung lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan, kemudian sebagai pelindung terhadap benturan dan untuk menahan panas tubuh. Silakan diperhatikan, berikut ini gambar struktur kulit pada manusia. Tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan di bagian depan ya, ada untuk lapisan epidermis itu ada 4 stratum. Kemudian ini fungsi kulit. Satu yaitu mengeluarkan keringat, yang kedua melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran, panas, dan zat kimia. Yang ketiga mengatur suhu tubuh, 4 menerima rangsangan dari luar, dan yang kelima mengurangi kehilangan air. Dan ini untuk kelenjar keringat yang tadi ada di dalam dermis ya. Kelenjar keringat disebut dengan glandula sudorifera, menyerap air dan garam dari darah di pembuluh kapiler. Kelenjar keringat ini menghasilkan keringat yang di dalamnya terlarut berbagai macam garam, terutama garam dapur. Untuk keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori sekitar 50 ml per jam, ini dalam keadaan normal. Kemudian untuk kelenjar minyak, ini berfungsi untuk menghasilkan minyak untuk melumasi rambut pada kulit ya, agar tidak kering dan juga tidak mudah rusak. Sedangkan untuk pembuluh darah, ini adalah pembuluh darah kapiler yang berfungsi untuk mengalirkan zat-zat makanan kepada akar rambut dan juga sel-sel kulit agar tetap hidup. Selanjutnya ini organ ekskresi yang keempat yaitu paru-paru atau disebut dengan pulmo. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 plus uap air. Untuk uap air dan CO2 berdifusi di dalam alveolus, kemudian dikeluarkan. Untuk secara singkat, reaksi kimia proses respirasi dapat ditulis sebagai berikut. C6
H12O6 ini adalah glukosa plus oksigen. Ini akan mengalami oksidasi atau pembakaran yang selanjutnya akan dihasilkan zat sisa berupa CO2 plus H2O. Dan untuk yang CO2 ini adalah karbon dioksida, H2O-nya itu adalah uap air yang akan dikeluarkan ketika kita sedang menghembuskan nafas. Dan ini adalah struktur paru-paru manusia, bisa diperhatikan. Untuk alveolus yang seperti gelembung itu ya, jadi seperti buah anggur ya, itu tempat terjadinya difusi gas. Selanjutnya akan kita bahas mengenai kelainan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. 1. Albuminaria. Tanda-tandanya urin banyak mengandung albumin, penyebabnya karena kekurangan protein atau juga karena penyakit ginjal dan hati. Akibatnya tubuh kekurangan albumin yang menjaga agar cairan tidak keluar dari darah. Kemudian yang kedua, nefrolitiasis atau batu ginjal. Tandanya yaitu urin sulit keluar karena tersumbat batu pada ginjal, pada saluran ginjal atau pada kandung kemih. Penyebabnya karena konsentrasi unsur-unsur kalsium yang terlalu tinggi dan dipercepat dengan infeksi dan juga penyumbatan saluran ureter. Akibatnya sulit mengeluarkan urin dan urin bercampur dengan darah. Kemudian yang ketiga, nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian glomerulus. Penyebabnya karena infeksi bakteri Streptococcus. Akibatnya asam urat dan urea masuk ke pembuluh darah atau yang disebut dengan uremia, dan adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air terganggu. Untuk penanganannya bisa dengan cara cuci darah atau dengan cangkok ginjal. Kemudian yang keempat adalah gagal ginjal. Tanda-tandanya adanya peningkatan kadar urea dalam darah yang disebabkan karena nefritis atau peradangan pada ginjal. Akibatnya zat-zat yang seharusnya dibuang oleh ginjal ini akan tertumpuk di dalam darah. Untuk pengobatan bisa dengan cara cuci darah secara rutin atau dengan cangkok ginjal. Kemudian yang kelima, hematuria. Tanda-tandanya adalah adanya sel darah merah dalam urin. Penyebabnya karena penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal atau karena infeksi bakteri. Untuk pencegahan diusahakan jangan sering menahan buang air kecil ketika sudah terasa ingin buang air, dan juga perbanyak minum air putih. Untuk penanganan dapat diberikan antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri. Yang keenam yaitu diabetes insipidus. Tanda-tandanya adalah terjadi peningkatan jumlah urin, bisa mencapai 20-30 kali lipat. Penyebabnya karena kekurangan hormon antidiuretika atau hormon ADH. Untuk akibatnya yaitu biasanya seseorang akan sering buang urin atau buang air kecil. Bagaimana untuk pengobatan? Yaitu dengan cara pemberian ADH sintetis. Yang ketujuh yaitu kanker ginjal. Merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkendali di sepanjang tubulus dalam ginjal. Akibatnya adanya darah dalam urin, kerusakan ginjal, dan untuk pencegahannya yaitu dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. 8. Jerawat. Ini terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Biasanya banyak terjadi pada orang-orang yang kulitnya cenderung berminyak. Oleh karena itu harus sering dibersihkan ya, supaya tidak terjadi penumpukan kotoran dan menyumbat pori-pori. Dan yang ke-9 ini adalah biang keringat. Ini terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit yang mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna.
Demikian anak-anakku untuk materi pada hari ini. Untuk bab sistem ekskresi selesai ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Silahkan dipelajari dengan baik. Dan untuk tugas selanjutnya yaitu kalian silahkan dikerjakan untuk soal uji kompetensi bab sistem ekskresi, dikerjakan di buku tugas. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.